Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Niaga TV yang berbahagia. Jumpa lagi dalam acara Cara Cerdas Membangun Toko Modern bersama Pak Iswarin. Apa kabarnya, Pak? Baik, Pak. Kemarin kita sudah panjang nih, Pak, membahas tentang retail ya, Pak. Usaha-usaha retail yang ternyata retail tersebut adalah usaha yang paling tua ya, Pak. Betul, ya. Sampai kepada jika kita memilih independen daripada franchise, kita lebih kenal dengan si supplier ya, Pak. Ya. Jadi itu salah satu kelebihannya, Pak, ya. Kelebihan atau keuntungannya, Pak, ya. Itu plus apa lagi sih, Pak? Poin-poin apa lagi sih yang kita dapat dari itu? Ada beberapa keuntungan lagi, Pak. Jadi seperti tadi kan kita kenal dengan pemasok. Nah, kita juga bebas menjual produk, Pak. Oh ya, iya. Jadi kalau misalkan Bapak franchise kan produk sudah ditentukan oleh mereka kan. Betul, Pak. Tetapi kalau kita independen, kita mau jual apa aja bisa. Misalkan secara konsep kita minimarket misalkan. Minimarket. Tapi tidak untuk kemudian kan di dalamnya bisa jual baju misalkan, ya kan? Atau jual alat-alat sekolah, itu tidak untuk kemungkinan. Artinya tidak ada batasan menjual produk gitu. Oke, jadi kita sendiri pun lebih bisa bereksperimen ya, Pak? Ya, jadi bisa diekspor lagi, Pak. Seperti kalau kita masuk ini kan, supermarket atau hipermarket kan. Begitu masuk kan mereka sebenarnya sekarang ini tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari saja, tapi barang elektronik, kita bisa beli TV di sana, ya kan, beli kulkas ya. Seperti itu. Bahkan sayur pun ada kan, mau beli sayuran ada. Jadi memang konsep sekarang seperti itu, Pak. Jadi masuk satu toko, meskipun tokonya itu tidak besar, tetapi memberikan kesan komplit. Nah, kalau independen ini memungkinkan, tapi kalau memungkinkan lebih ke arah sana, Pak. Ya, tapi kalau franchise tidak mungkin, Pak, karena franchise produk sudah ditentukan oleh mereka dengan sistem yang baku, Pak, ya. Ya, betul, Pak. Dari produk-produk itu sendiri, beberapa franchise punya keunggulan dibanding yang independen ya, Pak, ya, karena mereka lebih lama sendiri. Lebih lama, Pak. Bagaimana sih, Pak, kiat-kiat kita menyaingi franchise ini, Pak? Jadi satu ya, dengan produk mungkin kadang-kadang yang independen itu ada ketakutan seperti ini, Pak. Mereka kan besar, ya. Nah, gimana kita melawan raksasa? Ada beberapa sih yang mengatakan demikian. Tetapi dengan tadi kan, dengan kita bisa memilih produk, ya, terus bisa membuat harga yang kompetitif, ya kan, terus tadi bisa membuat promosi yang menarik. Artinya alat-alat itulah sebenarnya yang notabene kita bisa membantu untuk bersaing ya. Nah, kalau mengalahkan sih tidak ya, minimal kita bisa bersaing dengan mereka ya. Jadi artinya jangan terus kalau ada produk franchise kita mati, itu kan kesian, Pak. Nah, kalau beritanya di luaran kan gitu, begitu ada toko franchise, katanya toko independen pada tutup katanya. Nah, itu sebenarnya tidak benar, tidak semua benar, karena dari beberapa pengalaman saya di daerah Sumatera, ya ada juga sih banyak toko franchise yang tutup ya. Terus di Batam bahkan toko yang sebesar itu franchise itu juga tutup gitu loh, Pak, seperti itu. Seberapa kerasnya sih, Pak, persaingan antara independen dan bukan keras mungkin bahasanya, bahasa tepat ya? Ya bukan, jadi artinya memang sekarang ini bisnis retail sangat Pak ya, persaingan sangat ketat ya. Ketat, apalagi dengan MEA nih ya. Iya, MEA 2016 ini. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan semua brand-brand asing nanti masuk di Indonesia. Saat ini aja banyak retail asing yang franchise itu sudah masuk di Indonesia, apalagi dengan adanya MEA. Nah, kita sebenarnya yang independen ya, tentunya para UKM dan pelaku bisnis retail, kita harus siap bersaing dengan mereka. Salah satu yang paling gampang ya, rubah cara bisnisnya. Yang tadinya tidak tersistem, tidak punya sistem, harus sekarang punya sistem. Yang tadinya secara desain, secara tampilan adalah tradisional, harus ya tampil secara modern, Pak. Modern, Pak, ya. Jadi untuk menyaingi, apalagi Indonesia ini akan memasuki MEA, Pak, ya. Betul, ya. Akan memasuki MEA ya, Pak. Di toko modern ini lebih
punya apa ya Pak? Lebih punya peluang nggak sih Pak untuk menyaingi MEA dibanding produk-produk tradisional yang dalam artian misalkan tetap dalam kemasan gitu, yang akhirnya memasuki retail gitu. Jadi sebenarnya harus siap Pak. Artinya kita juga tidak kan meskipun tidak siap kan tetap harus siap karena itu sudah komitmen kan. Ya. Tetapi dalam hal ini kata siap ini kan harus dilanjuti dengan kalau kita mempunyai brand sendiri ya gimana kita menguatkan brandnya. Terus ya tampilannya Pak, karena kalau kita lihat ya produk-produk yang terutama kalau kita bicara produk impor kan secara kemasan mereka menarik itu. Ya jadi kalau nanti UKM yang memproduksi misalkan kan sekarang ini kalau yang masuk di retail itu kan produksi seperti snack ya mereka harus rubah tampilannya. Kalau mau bersaing mereka harus rubah tampilannya. Terus mereka kadang tidak mencantumkan barcode gitu ya Pak ya. Itu kan kelemahannya. Makanya kenapa mereka sudah membuat produk tetapi tidak bisa masuk di retail modern karena ada kelengkapan yang persyaratan yang mereka tidak terpenuhi. Artinya kalau mereka para UKM ini ingin masuk di retail modern ya produk mereka ya harus itu merubah Pak. Iya, merubah kemasannya, terus atribut-atribut yang diperlukan itu ya harus terpenuhi semua. Seperti itu ya. Si retail besar itu sendiri berpengaruh gak sih Pak dengan retail-retail yang kecil dalam artian misalkan warung berarti kan termasuk retail Pak? Ya betul, termasuk retail Pak. Warung, kios-kios dengan adanya retail-retail besar yang cenderung lebih besar gitu dalam artian di sini kalau boleh sebut merek yang baru, Lotemart betul gitu. Ya. Sebenarnya mereka punya pasar sendiri Pak. Karena kalau misalkan contoh aja Pak Doni mau belanja misalkan hanya satu sampo aja lah, belanja satu sampo atau satu sabun. Mungkin nggak mau masuk ke hypermarket gitu besarnya. Harus ngantri, harus parkir dulu. Jadi sebenarnya kesempatannya ini adalah kita bisa belanja di toko-toko yang kecil. Nah, masalahnya orang kita kan sekarang makin modern, Pak. Kalau kelemahan-kelemahan toko kecil kan, kalau mereka kadang tidak memperhatikan kebersihan, ya kan. Terus ya tadi kan tidak memperhatikan apakah produknya itu masih layak jual, artinya belum kadaluarsa. Jadi ini dia poin-poin yang harus diperhatikan ini pemirsa pemirsa Niaga TV nih ya Pak ya. Ya betul. Pertama kebersihan tadi Pak ya, untuk retail-retail yang kecil nih Pak ya. Karena kan kalau Bapak masuk nih, nanti minta tisu gitu loh. Beli udah kan. Jadi jangan sampai apalagi kalau kita belanjanya makanan Pak atau minuman ya kan, kalau sudah kotor meskipun belum expired ya. Belum ada luar tapi kan kita udah feel Pak. Waduh. Kok kotor gitu ya. Kok kotor gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Dari harga jual sendiri ada perbedaan nggak sih Pak? Harga sebenarnya kalau barang pabrikan ya, mereka punya standar harga Pak. Jadi dari pemasok itu sudah punya standar harga. Jadi misalkan mereka masuk ke grosir itu dengan harga yang paling termurah, misalkan seperti itu. Terus masuk retail modern, harga termurah nomor 2. Nah kalau masuk di retail yang tradisional ini ada harga termurah ketiga Pak. Jadi artinya masuk kategori yang paling mahal. Jadi artinya kalau mau dapat harga murah ya rubah tokonya, rubah tampilannya sehingga kita mendapatkan harga yang sama dengan retail modern lainnya seperti itu. Nah tentunya, sebenarnya kalau bicara nanti harga jualnya itu kan tadi harga belinya kan. Itu harga belinya. Harga jualnya, nah kita tinggal strategi harganya Pak. Nah yang seringkali teman-teman independen tuh kan tidak tahu nih harus dijual dengan harga berapa. Jadi harus satu produk itu marginnya harus berapa atau untungnya harus berapa sih? Nah biasanya untuk produk-produk yang harganya sensitif ya, produk-produk yang biasanya selalu dicari orang, misalkan untuk 9 kebutuhan pokok gitu ya, itu ya harus murah Pak. Kalau perlu itu dengan margin yang kecil, tetapi kita bisa siasati dengan dengan produk-produk lain yang margin besar, bisa minuman, ya misalkan kita bisa jual tadi kan bisa jual aksesoris, ya dan lain sebagainya sehingga
margin yang kecil tadi itu ketutup dengan margin yang besar. Pada akhirnya adalah si retail ini akan mendapat keuntungan yang cukup lumayan seperti itu. Ya. Perbedaannya Pak antara franchise dan independen Pak untuk harga ini Pak? Ya. Harga yang jelas kalau kalau yang franchise itu harga ditentukan pihak franchisor Pak. Artinya meskipun Bapak sudah ngambil franchise, sudah membayar sekian ratus juta, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Tidak bisa merubah harga ya, harga sudah ditentukan sama mereka. Nah kalau independen ini sebenarnya selain tadi kita punya strategi melihat harga yang sensitif ya kan, kita juga bisa sebenarnya kita lihat harga sekitar Pak. Siapa sih kompetitor yang paling dekatnya? Kompetitor yang paling dekat itu Pak ya kan, kompetitor paling dekatnya mana? Terus kebutuhan apa sih yang orang datang ke tempat kita itu selalu beli itu? Nah kalau seperti itu berhitung seperti apa nih Mas? Ya misalkan kalau orang ke tempat kita selalu misalkan beli minyak atau beli beras ya, produk itu ya harus dimurahkan Pak. Sehingga nanti orang ini akan punya asumsi, oh toko itu murah. Lebih murah gitu. Ya. Nah sebenarnya kalau ini poin juga pemirsa nih. Ini salah satu triknya nih Pak ya. Karena kalau nanti semua di rata misalkan Bapak anggaplah 15% atau 20%, tadi harga termahal Pak. Nanti toko kita jadi toko paling mahal. Bahkan beberapa retail ini sekarang dia memberikan harga yang murah untuk susu bubuk Pak. Susu bubuk yang untuk anak-anak itu pasti mereka bermain di sana. Artinya benar-benar ada yang bahkan zero margin Pak. Artinya dia tidak ambil untung dari sana, tetapi betul-betul nol. Betul-betul nol Pak, nggak minum seperti itu. Tetapi kita dapat keuntungan dari barang-barang yang lain. Nah, yang seperti ini kan yang di franchise nggak bisa Pak. Kebijakan-kebijakannya kan kebijakan seperti ini Pak ya. Nah, kalau kita independen kan kebijakan harganya kan lebih enak, lebih luas lah Pak ya. Gitu, lebih leluasa menentukan. Dan yang pasti dari harga ini kita bisa lebih menentukan strateginya ya Pak. Ya, strategi lebih lanjut ya Pak. Jadi di daerah itu misalkan orang dominan beli apa, ya itu aja yang kita kasih harga murah. Karena kalau kita datang dengan harga murah itu, pasti orang tersebut akan berpikir bahwa harga yang lainnya murah gitu. Padahal kan tidak juga kan, tidak mungkin. Misalkan Bapak beli 10 item barang, yang 2 item barang ini selalulah beli itu, karena itu kebutuhan pokoknya. Beras dan telur misalkan Pak ya. Yang 8 Bapak lihat lagi nggak harganya? Kalau saya berpikir ini sudah itu murah kan? Pasti yang lain murah. Sudahlah, ini pasti murah kan, tapi belum tentu juga kan Pak. Jadi memang ada trik psikologi lagi Pak di sini Pak ya. Iya, psikologi harga Pak, ya seperti itu. Yang pasti pengaruh nggak sih Pak dengan profit ya Pak antara independen dan franchise ini? Ya. Dengan yang tadi sudah poin-poin yang misalkan sudah dijalankan gitu. Jadi sebenarnya kalau independen relatif keuntungannya pasti akan lebih besar Pak. Satu, kita tidak kena yang namanya franchise fee. Ya besarnya itu sudah ditentukan oleh pihak franchise-nya. Yang kedua, kita tidak membayar royalti Pak. Bisa bayangin aja kan, anggaplah royaltinya nggak besar lah, 3% Pak. Kalau kita punya omset aja 200 juta per bulan, 3% itu 6 juta loh Pak. Sudah hilang setiap bulannya. Nah kalau independen kita kan tidak punya kewajiban itu. Artinya dengan kita tidak membayar royalti saja, kita sudah punya keuntungan bersih itu 3%. Nah kan seperti itu Pak. Pasti saya yakin bahwa keuntungan independen akan lebih besar ketimbang franchise Pak. Franchise Pak ya. Gitu. Dari segi modal bisnis ini sendiri lebih leluasa gak sih Pak? Leluasa karena bisnis ini kan satu ya tadi yang pernah saya jelaskan di minggu yang lalu bahwa modalnya relatif lebih murah. Lebih murah Pak ya. Terus kita bisa memodifikasi bisnisnya Pak. Misalkan bentuknya gimana tuh Pak? Misalkan Pak Doni punya background apa nih? Oh sebenarnya background saya sih sebenarnya elektrik misalkan, ya kan ya seperti kelistrikan dan lain-lain gitu. Kita anggaplah kita buka toko kebutuhan sehari-hari. Kan kita bisa modif Pak. Di dalam tokonya kita bisa jual alat-alat listrik, ya kan, apa. Terus bahkan kalau perlu kita bisa menyediakan jasa orang yang bisa instalasi listrik. Jadi pada saat orang datang ke toko kita,
wah ada listrik terus siapa yang pasang nih? Oke. Oh, kita menyiapkan kok kan, tinggal dikasih tulisan bahwa kita menyiapkan. Timbul solusinya ya. Jadi kita bisa menyiapkan orang loh yang bisa ngerti listrik. Sehingga masuk ke satu toko itu harapannya dapat terpenuhi loh. Ternyata enak ya masuk ke sini sekalian ini. Bahkan sekarang beberapa toko ya, ini kita sudah modifikasi dengan beberapa penjualan produk-produk jasa lainnya, Pak. Ya, salah satunya itu kita bisa kerjasama dengan laundry. Ya, misalkan Bapak punya minimarket nih ya kan. Terus nanti kita tinggal cari nih, kalau di Jakarta, Bandung itu kan laku ya laundry kiloan ya. Bapak tinggal ajak mereka kerjasama bahwa nanti kita menerima cuciannya. Jadi setiap hari nanti mereka ambil nih yang kotor kan, yang dari kotor ambil ya kan, kita, ya? Dari toko kita, terus nanti yang bersih dikembalikan ke tempat kita lagi. Nah ini biasanya lumayan komisinya Pak. Kalau dibandingkan tadi, mohon maaf nih, kalau jual susu bubuk itu jauh Pak. Susu bubuk itu paling 1-2%. Kalau kita komisi laundry bisa sampai 20%. Gitu. Justru ya. modifikasi itu Pak ya? Ya itulah yang bisa kita lakukan Pak ya? Kita lakukan, satu, itu kan menyiasati persaingan sebenarnya Pak. Yang kedua kan menambah keuntungan kan. Kenapa saya tadi berani mengatakan bahwa keuntungannya lebih besar loh kalau independen. Ya karena salah satunya kita bisa modifikasi dengan menjual produk-produk jasa yang notabene ada berinces mereka nggak bisa jual. Waduh seru banget nih Pak. Retail ini emang ini seru nih ya Pak ya, pembahasannya ya Pak ya. Karena retail kan detail Pak. Katanya. Tetap kita rehat sejenak, tetap di cara cerdas membangun toko modern bersama Bapak Iswarin.